Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita bertemu lagi di pertemuan kedua untuk gerak harmonis sederhana pelajaran kelas 10. Sesuai dengan jam kali ini kita akan latihan soal tentang gerak harmonis. Yang kemarin kalian sudah catat yaitu tentang persamaan simpangan, kecepatan, dan percepatan suatu gerak harmonis sederhana, di mana simpangan itu dinyatakan dalam Y, dan Y itu adalah rumusnya yaitu A kali sin omega T. Sementara untuk kecepatannya yaitu turunan pertama dari maksud dari simpangan yaitu omega kali A kali cos omega T. Kemudian percepatan adalah turunan kedua dari suatu simpangannya yang menghasilkan persamaan yaitu minus omega kuadrat kali A kali sin omega T, atau sama dengan minus omega kuadrat kali Y. Omega-nya apa? Yaitu kecepatan sudut atau kecepatan anguler ya. Dimana rumusnya yaitu omega sama dengan 2pi kali F atau 2pi per T. Dimana F-nya adalah frekuensi atau banyaknya getaran tiap detik, sementara T-nya adalah periode, yaitu banyaknya waktu yang dibutuhkan untuk satu kali getaran. Dan di sini Miss sudah memasukkan sudut-sudut istimewa trigonometrinya, di mana sudut-sudut ini yang nanti akan kita perlukan ya. Sudutnya yaitu 0, 30, 37, 45, 53, 60, 90. Sinusnya dan cosnya serta tangannya sudah Miss masukkan. Mari siap-siap disimak baik-baik contoh-contoh soal yang akan Miss bahas ya. Ya, contoh soal yang pertama. Di sini ada sebuah bandul bergetar seperti ditunjukkan oleh gambar. Nah, yang namanya satu kali getaran yaitu kalau kita mulai dari P, maka yang namanya satu getaran itu dia akan gerak ke sana, ke Q, ke R, kemudian kembali lagi ke Q, baru kembali lagi ke P, gitu ya. Jadi satu getaran itu P, Q, R, Q, P, itu namanya satu getaran ya. Di sini soalnya adalah jika bandul bergetar dari P ke R berarti berapa getaran nih? P ke Q ke R berarti setengah getaran ya. Setengah getaran bergetar dari P ke R memerlukan waktu 1/40 second. Maka periodenya. Nah, periode yang ditanyakan di sini. Ingat tadi bahwa periode itu artinya adalah banyaknya waktu untuk satu getaran. Nah, kalau tadi setengah P ke R itu adalah setengah getaran ya, atau karena ini di sini disebutnya adalah periode, berarti di sini setengah periode gitu, setengah T besar. Berapa tadi nilainya setengah periode ini? Setengah periode nilainya adalah 1/40 second. Dari mana? Dari soalnya. Dari sini ya. Nah, sekarang yang ditanyakan adalah besarnya periode. Berarti ini kita tinggal balik ya. Kalau setengah T sama dengan 1/40 second, maka kalau kita mau mencari T, itu berarti 1/40 dikali dengan 2. Yaitu, ini kita bisa sederhanakan, jadi hasilnya adalah 1/20 second. Yaitu yang A. Paham ya? Kemudian, sebuah bandul berosilasi seperti gambar berikut. Definisi satu getaran adalah gerak yang dilakukan dari, apa tadi jawabannya?
Kalau dia mulai dari titik P, maka berakhir di P. Yang ini kita lihat PRP. Oh, apa yang salah di sini? PRP berarti dia tidak melewati Q. Betul atau salah ini? Salah ya. Ini salah. Kenapa? Karena tidak ada huruf Q-nya. Kemudian yang B, PQRQ. PQRQ. Oh, dia tidak kembali ke P. Berarti ini juga salah. Yang C, PQR. Berarti hanya setengah. Ini juga salah. Yang D, PQR, QP. Ini berarti benar. Yang E salah ya. Kalau yang E itu berarti dia berapa getaran? 1/4 ya. 1/4. Ini 1/4 getaran. Kalau PQR ini tadi berapa getaran? Setengah. PQRQ ini berapa getaran? 3/4 gitu. Ya. Nah, ini dia. Kecepatan sebuah benda saat bergerak harmonik pada suatu saat adalah setengah Vm. Nih, setengah Vm. Jika amplitudo getarannya adalah A, maka besar simpangannya berarti yang ditanya adalah Y. Kita jawab ya. Nah, kita tulis dulu di sini. Yang diketahui tadi adalah V-nya sama dengan setengah Vm. Yang ditanya adalah simpangannya. Yang ditanya nih adalah simpangannya. Nah, sekarang kita jawab. Rumus V adalah apa tadi rumus V? V sama dengan, kan dia turunan pertama, berarti omega kali A kali cos omega T. Nah, omega kali A ini adalah nilai dari Vm. Jadi V itu bisa kita tuliskan V sama dengan Vm kali cos omega T. Sekarang kita substitusi. Nah, substitusi V sama dengan setengah Vm. Maka kita tulis di sini. Nih ya, kita substitusinya ke sini. Kebersamaan V sama dengan Vm cos omega T. Maka kita tulis di sini. Setengah Vm sama dengan Vm cos omega T. Ada variabel yang sama, ini yang sama. Maka cos omega T nilainya adalah setengah. Cos berapa yang nilainya setengah? Cos berapa? Yo, kita cari ya. Omega T berarti arkes dari cos min 1 yang nilainya setengah, yaitu 60 derajat. Betul. Nah, sekarang kita tinggal masukkan. Ya, di mana ya? Sini deh, nggak apa-apa. Kalau kita Y, tadi nulisnya apa? Y sama dengan A kali sin omega T. Berarti kita tinggal tulis A dikali sin 60. Sin 60 nilainya adalah setengah akar 3. Jadi jawabannya yang A. Ya. Yang A itu kenapa dia ada duanya ya? Ini secara dulu duanya ya. Ini enggak ada. Gitu. Jadi jawabannya setengah akar 3. Bisa dipahami? Semoga bisa ya. Sebuah ayunan di taman berayun seperti halnya bandul sederhana sebanyak 50 kali dalam waktu 2,5 second. Frekuensi pada ayunan itu sebesar, berarti ini ada yang diketahuinya adalah N-nya 50 kali dan timingnya 2,5 second. Nah, yang ditanya apa? Frekuensinya ya. Frekuensi nih. Kita jawab. Frekuensi adalah banyaknya getaran tiap detik
Atau kalau dirumuskan berarti N per T. N-nya kita masukkan 50 dibagi 2,5. 5 saja kalau kita bagi 2,5 itu dapatnya 2. Berarti jawabannya 20 Hz. Lagi. Sebuah benda melakukan gerak harmonik sederhana, maka percepatannya adalah, nah kita tulis lagi nih, kalau kalian lupa kita tulis. Kalau Y tadi simpangan itu adalah A kali sin omega T. Ya. Terus kalau kecepatan adalah omega A cos omega T. Kalau percepatan adalah minus omega kuadrat kali A kali sin omega T. Fokus pertanyaan ini adalah tentang percepatan. Ya. Percepatan yang pertama berbanding terbalik dengan simpangan. Percepatan itu A. Lihat, A dengan Y berbanding terbalik atau enggak nih? Berbanding terbalik enggak nih? Lihat, A ini dia sinus. Simpangan juga sinus. Berarti dia sama. Ya, sama. Cuma dia berlawanan arah. Kenapa berlawanan arah? Karena di sini ada tanda minusnya. Berarti yang ini salah. Yang nomor 2, berlawanan arah dengan arah simpangan. Betul, karena di sini ada tanda minus. Ini betul. Yang ketiga, percepatan maksimum pada saat simpangan maksimum. Betul, salah? Lihat ya, ini kan sama-sama sinus. Simpangan sinus, percepatan juga sinus. Ketika ininya maksimum, simpangannya maksimum, maka percepatannya juga maksimum. Ini betul. Minimum, percepatan minimum pada saat simpangan minimum. Betul, salah? Pada saat Y-nya minimum, A-nya minimum. Betul ya? Ini betul. Jadi jawabannya adalah 2, 3, dan 4. Berikutnya, sebuah benda melakukan getaran harmonik sederhana dengan persamaan simpangan Y sama dengan 10 sin pi t cm. Yang ditanyakan di soal ini adalah kecepatan simpangan setelah 3/4 second. Baik, tulis dulu ya. Berarti yang diketahuinya adalah Y sama dengan 10 sin pi t. Gitu. Yang ditanya apa tadi? Yang ditanya adalah V pada saat 3/4 second berapa nilainya? Nah, bagaimana cara menjawabnya? Perlu kalian ingat bahwa kecepatan adalah turunan pertama dari simpangannya. Sekarang kita turunkan dulu nih, ini Vt ya. V pada saat T. Turunan dari 10 sin Pt terhadap T, hasilnya apa? Yang perlu kalian turunkan dulu adalah bagian ini. Contoh, jika jika turunan dari 5T, maka hasilnya 5. Turunan dari 10T, maka hasilnya 10. Turunan dari 100T, maka hasil 100. Sekarang, turunan dari sin pi-nya, turunannya hasilnya apa? Yaitu pi ya. Pi-t ya, berarti nilainya pi. Gitu. Ini kita tulis lagi. Kali ini nih, ini amplitude kita tulis lagi 10. Turunan dari sin apa? Cos ya. Cos pi-t. Gitu. Oh, ini berarti persamaan kecepatan dalam satuan waktunya. Sekarang kita substitusi. Bentar. Kita substitusi. T
sama dengan 3/4 second ke Vt sama dengan pi kali 10 cos Vt. Maka kita tulis di sini V 3/4 sama dengan V kali 10 kali cos kali pi. Ini kita masukkan 3/4 gitu. 10 kali pi adalah 10 pi ya. Ini cos 3/4 pi. Nah, 10 pi cos 3/4 kali 180. Berapa tuh? 180 kita bagi 4. Berapa nilainya? 3/4-nya berarti 180 bagi 2 dulu lah. Ini 90, ini 2. 90 bagi 2, 45. 45 kali 3, 2. 45 kali 3, 15. 4 kali 3, 12. 135. 10 pi cos 135 derajat. Cos 135 derajat berarti ada di kuadran berapa? Ini 0 atau 360, ini 90, ini 180, kuadran ya. Ini 270, ini kuadran. Berarti ini kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, kuadran 4. Nah, di kuadran 1 itu semuanya positif. All positif. Kalau di kuadran 2, sinusnya saja yang positif. Kuadran 3, tangannya yang positif. Kuadran 4, cosnya yang positif. Gitu. Sekarang 135 berarti ada di kuadran berapa? 135 itu berarti di zona ini ya. Di zona ini. Karena 90, 180 berarti 135 itu di antara sini. Gitu. Nah, berarti dia nilainya karena ini cos, berarti nanti dia negatif. Nah, berarti kan antara pilihan C, D, atau E itu. Cos 135 itu sama aja dengan, tulis dulu sini. Cos 135 sama aja dengan cos 180 dikurangi 135. Berapa tuh? Sama dengan cos 45 ya. 45 enggak? 180 kurang 35. Ya, cos 45. Cos 45 itu berapa? Setengah akar 2. Berarti di sini kita tulis karena dia di kuadran 2 berarti nilainya minus, berarti di sini 10 pi dikali setengah akar 2, yaitu minus 5 pi akar 2. Jawabannya adalah yang E ya. Yang E. Ya. Kita lanjutkan, di sini ada amplitudo. Sebuah objek melakukan gerak searah sederhana dengan amplitudo, berarti ada amplitudonya 10 cm. Kemudian ada frekuensinya 1/pi. Ya. Terus yang pertama, periodenya katanya berapa? Ps. Kita buktikan ya. Periode itu sama dengan 1/f. Berarti 1/1/pi. Sama dengan 1 dikali pi per 1, yaitu pi second. Berarti nomor 1 benar. Nomor 1 benar. Kenapa? Karena ini hasilnya pi second. Sekarang nomor 2. Laju angulernya, nomor 2, laju angulernya omega sama dengan 2pi kali f tadi ya. Berarti 2pi dikali 1/pi. Ini yaitu 2 radian per second. Nomor 2 dia mintanya apa? 2 radian per second. Berarti ini benar ya. Nah, ini benar. Nomor 3, lajunya minimum. Lajunya minimum sama dengan 0. Kalau kita buat, coba kamu ingat-ingat tadi nilai, sebentar tulis dulu. Berarti dia laju ya. V itu sama dengan omega kali A kali cos omega T.
Nilai paling kecil atau minimum dari cos nilainya berapa? 0 ya. Jadi di sini V minimumnya adalah 0. Jadi jawaban nomor 3 ini benar. Nomor 4, laju maksimumnya 30 meter per second. Ini belum bisa ditentukan ya. Ini belum bisa ditentukan. Jadi jawabannya yang A. Kenapa belum bisa ditentukan? Karena tidak dikasih timingnya. Tidak dikasih waktunya. Gitu. Paham ya? Kita lanjut. Sebuah benda melakukan getaran harmonik dengan amplitudo A pada saat kecepatannya sama dengan setengah kecepatan maksimum. Nah, berarti di sini ada diketahuinya yaitu V-nya sama dengan setengah Vmax. Ya. Maka simpangannya yang ditanya adalah simpangannya. Sama seperti tadi ya. Kita pecahkan dulu berapa omega T-nya. V sama dengan Vmax dikali cos omega T. Kan gitu. Kita substitusi nih. Ini kita substitusi ke sini. Berarti setengah Vm sama dengan Vm cos omega T. Ini kita coret. Nah, jadi setengah sama dengan cos omega T. Berapa omega T-nya berarti? Cos berapa yang hasilnya setengah? Yaitu 60 derajat. Sekarang kita masukkan ke Y. Karena memang ditanyanya Y-nya ya. Y sama dengan A kali sin omega T. Berarti A dikali sin berapa tadi? Ini. Sin 60. Berapa sin 60? Setengah akar 3. Setengah akar 3 nilainya berapa? 0,87. Jadi jawabannya yang D ya. Nah, ada soal berikutnya yaitu diketahui persamaan getaran harmonik Y sama dengan 20 sin 10 pi T cm, besar amplitudo dan frekuensinya. Kita tulis dulu di sini. Yang diketahuinya adalah Y sama dengan 20 sin 10 pi T. Nah, yang ditanya apa? Amplitudo. Yang ditanya adalah amplitudo dan frekuensinya. Sekarang kita jawab. Perlu kalian ingat bahwa Y sama dengan A dikali sin omega T. Kan gitu tadi rumusnya ya. Sekarang, kalau dia ada persamaan, terus persamaannya 20 sin 10 pi T, berarti A-nya yang mana? Ini berarti A-nya. Ini berarti omeganya. Nah, dengan demikian berarti kita sudah bisa menentukan bahwa A-nya sebesar 20 cm. Kenapa cm? Karena di soalnya satuannya adalah cm. Kalau di soalnya satuannya meter ya berarti 20 meter gitu ya. Terus bagaimana cara mencari besarnya frekuensi? Ingat bahwa omega sama dengan 2pi kali F. Maka kalau kita mau mencari F adalah omega per 2pi gitu. Omeganya berapa? Omeganya berapa nih tadi nih? Ini ya. Omeganya adalah 10 pi dibagi 2 pi. Coret, 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 coret. Jadi jawabannya 5 Hz. Jadi jawaban soal ini adalah yang D. Yang D ya. Kita masuk ke soal yang terakhir. Pada benda yang mengalami getaran harmonik, maka saat simpangannya maksimum, ya, pada saat simpangannya maksimum, ini tulis lagi di sini. Tadi kalau simpangan adalah A kali sin omega T. Kalau kecepatan adalah omega A cos omega T. Kalau percepatan adalah minus omega kuadrat A sin omega T. Kita lihat tadi soalnya katanya pada saat simpangannya maksimum. Nah, kalian harus tahu nih, simpangan maksimum.
simpangan itu sinus. Sinus tadi nilainya maksimum itu berapa ya sudutnya? Sin berapa ya nilainya 1? Sin 90, betul. Ya, sin 90. Kalau sin 90, cos 90, jadi kita tulis di sini omega t-nya misalnya adalah 90 derajat. Kalau sinnya 90 nilainya 1, cos 90 nilainya 0. Ini A-nya sinus juga, berarti 1 gitu. Jadi pada saat simpangan maksimum, kecepatannya kan 0 tadi ya. Kecepatannya berarti minimum, percepatannya maksimum. Jadi kita lihat untuk yang A, kecepatan dan percepatan maksimum. Oh, ini berarti artinya dua-duanya, kecepatannya maksimum, percepatan maksimum. Ini salah. Yang B, kecepatan dan percepatan minimum. Ini juga salah ya. Salah gitu. Yang C, kecepatannya 0. Nih, tadi kalau sinnya 90, cosnya 0. Berarti ini betul. Terus percepatannya maksimum. Betul. Ini jadi jawabannya. Gitu ya. Ya, Miss akhiri sampai sini ya. Semoga kalian bisa mengerti. Silahkan dicatat di buku tulis kalian. Jangan lupa di-upload tugasnya. Miss akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.